Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali. Sekarang kita memasuki pembahasan siwak ya, dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun istimali alatis siwaki. Pasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i. Siwak merupakan salah satu sebagian dari beberapa kesunahan wudhu. Wayut laku asiwaku aidon alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Siwak juga diartikan terhadap perkara yang digunakan untuk bersiwak dari kayu arok dan semacamnya. Maksudnya kayu arok dan semacam, nah ini adalah setiap perkara yang kasar dan suci. Nah, jadi perkara apa saja asalkan dia kasar dan suci, yang bisa membersihkan gigi ya, maka bisa untuk digunakan bersiwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak ini disunahkan di setiap keadaan. Ayo fi kulli zamanin ya. Dan di setiap waktu. Setiap keadaan, setiap waktu. Banyak, mau apa saja itu disunahkan siwak. Ketika mau sholat, mau tawaf, mau khutbah, mau mandi, tayamum, wudhu, mau makan, mau minum, mau tidur, mau jima, masuk rumah, banyak sekali. Mau baca Quran, baca hadis, baca ilmu syariatnya, itu semuanya dianjurkan untuk bersiwak. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisoimi fardon au naflan. Tidak dimakruhkan tanzih kecuali bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu ataupun sunnah, setelah zawal. Berarti bagi orang puasa setelah zawal itu hukumnya makruh tanzih. Nah, makruh tanzih itu adalah makruh yang mendekati dengan kehalalan ya, dengan kebolehan. Makruh tapi sangat dekat dengan mubah. Tidak mendapatkan dosa ya. Terus ada juga makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu makruh tapi dekat dengan haram. Meskipun makruh sudah ada dosanya. Itu kalau makruh tahrim. Nah, kemudian kenapa orang puasa ini ketika ba'da zawal itu dimakruhkan untuk menghilang, untuk siwak? Karena biasanya orang puasa itu kalau sudah zawal itu kan mulutnya mulai berbau, bau bekas puasa itu. Terus, nah ada keterangan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak misik. Akhirnya, oh berarti bau mulut yang bajin itu di sisi Allah lebih wangi, lebih wangi. Berarti kata-kata di sisi Allah ini lebih wangi, berarti dianjurkan untuk ditetapkan, jangan dibuang, jangan dihilangkan bau mulutnya. Nah, kalau disiwaki, siwak kan nanti akan menghilangkan bau mulut tersebut, maka siwaknya ini nggak boleh, makruh ya. Makruh tanzih gitu. Terus orang puasa ini kenapa ba'da zawal ini bagi orang puasa biasa ya, puasa biasa maksudnya mulai dari fajar itu ya, puasa biasa kayak kita. Kalau puasa wisol nyambung, puasanya disambung 2 hari atau 3 hari atau 4 hari yang nggak makan itu berarti sejak pagi sudah makruh dia ya. Puasa wisol yang boleh, tapi puasa wisol yang boleh itu yang dibatalkan ketika maghrib. Kalau nggak dibatalkan ya nggak boleh. Wa tazulu al karahatu bi ghurubi syamsi. Terus kemudian hukum makruh
tanzihnya ini, hukum makruh tanzih siwakan ini bagi orang yang berpuasa akan hilang setelah tenggelamnya matahari. Karena kalau sudah tenggelam matahari kan puasanya selesai, buka puasa. Atau mati ya, mati juga sama, berarti hukum makruhnya hilang. Berarti nanti mayatnya disiwaki nggak apa-apa. Wakhtaro an-Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi memilih tidak ada hukum makruh secara mutlak ya, tidak makruh tahrim, makruh tanzih atau makruh apa saja enggak secara mutlak ya, baik sebelum zawal, setelah zawal sama saja enggak makruh. Ini menurut Imam Nawawi ya, meninjau dari sisi dalil ya. Dari sisi dalilnya kan tadi enggak ada nas yang melarang, jadi Imam Nawawi enggak berani menghukumi makruh. Dalilnya kan cuman bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah. Oh, berarti nggak boleh dihilangin kalau gitu kan. Nah, yang model kayak begini itu Imam Nawawi nggak berani menghukumi makruh, harus ada larangan jelas baru berani menghukumi makruh. Wa huwa ay aswaku fi salasati mawadi'a asatu istihbaban min ghairiha. Siwak di 3 tempat itu sangat lebih kuat sunahnya ya, sangat disunahkan dibandingkan selain 3 tempat ini. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin ya. Yang pertama adalah ketika berubahnya mulut dari azm ya, mulutnya berubah jadi bau ya. Tadinya enggak bau jadi bau sebabkan azm ya. Azm ini ada 2 penafsiran, khilaf kayaknya. Kila huwa sukutun tawilun. Menurut satu pendapat azm ini adalah diam yang lama, berarti berubahnya mulut disebabkan diam yang lama. Kalau menurut kil yang kedua tarkul akli, azm itu tarkul akli meninggalkan makan, tidak makan. Berarti kalau pakai ini muradnya yang pertama adalah berubahnya mulut disebabkan tidak makan. Ini sangat dianjurkan supaya nanti bau mulutnya menjadi tidak menyengat atau hilang. Wa inna maqala wa ghairihi liyasmula taghayyural fami bi ghairi azmin ka'akli dhirihin karihin min sumin wa basolin wa ghairihima. Kayak musonef mengucapkan wa ghairihi ya, selain azm ya, maksudnya berubahnya mulut sebab azm dan selain azm gitu. Supaya apa? Mengucapkan ghairihi selain azm ini supaya mencakup perubahan mulut disebabkan selain azm, seperti makan, mengkonsumsi makanan yang baunya tidak sedap, dari kalau di sini dicontohkan seperti bawang, brambang dan semacamnya ya, yang baunya nggak sedap itu, mungkin kayak jengkol, pete ya. Terus kemudian di pasani indal qiyami ay al istiqozi minan naumi. Yang kedua ini adalah ketika bangun dari tidur ya, terbangun dari tidur. Ini tidurnya yang agak lama ya, bukan tidurnya lagi terlelap. Apa yang ngono salah, saya baca dulu bawahnya. Asani ini ya, asani indal qiyami ay al istiqozi minan naumi lailan au naharon, baik tidur siang atau tidur malam sama saja. Wa illam yahsul taghayyurun ka'annama qalilan. Oh, meskipun tidak sampai ada perubahan mulut ya, seperti tidur sebentar sama saja. Pokoknya bangun tidur ya, baik tidur lama atau tidur sebentar sama saja, sangat disunahkan untuk bersiwak ya. Yang kita ini ganti halaman yang di atas itu. Asalisu indal qiyami ila sholati fardun au naflan. Yang ketiga adalah ketika mau atau hendak melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sunnah. Ini sangat dianjurkan sekali ya, karena hadis-hadis siwak sebelum sholat itu sangat populer ya. Ada hadis yang mengatakan itu
2 rakaat dengan siwak itu lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Apa ngono? 1 rakaat apa 2 rakaat? 1 rakaat kayaknya. Cari di dalamnya kalau ada. Di sini dia maksudnya masih. Lil hadis ya 2 rakaat. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak ya. Menurut riwayat lain justru 1 rakaat dengan siwak itu menyamai dengan 70 rakaat tanpa siwak ya. Nah itu makanya sangat dianjurkan sekali ya, karena faedahnya luar biasa. Terus wayata'akadu aidan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawalati. Dan sangat dikukuhkan juga kesunahannya di selain 3 tempat yang telah disebutkan tadi, yaitu dari tempat-tempat yang dituturkan di dalam kitab yang luas penjelasannya ya. Seperti apa? Di sini dicontohkan qiraatul Qur'ani, seperti hendak membaca Al-Qur'an disunahkan untuk bersiwak dulu. Isfiraril asnani, menguningnya gigi atau giginya berkotor itu ada gudalnya ya. Itu atau yang lainnya ada enggak? Terus kemudian selanjutnya pembahasan tentang niatnya. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata. Disunahkan dalam bersiwak, ketika bersiwak ini berniat sunnah ya. Nawaitu al istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Itu sunnatan lillahi ta'ala. Itu maksudnya. Diniati sunnah ya. Ini diniati sunnah ini kalau memang siwaknya sendiri ya, tidak di dalam ibadah. Kalau siwaknya di dalam ibadah, dalam wudu itu kan dianjurkan siwakan. Ketika berwudu kemudian bersiwak, maka tidak dicukupkan dengan niat wudunya, karena siwaknya kan kesunahan wudu. Wa ayyastaka biyaminihi, kemudian disunahkan untuk bersiwaknya itu menggunakan tangan kanan ya, menggunakan tangan kanan. Jadi siwaknya dipegang oleh tangan kanan, cara megangnya itu kelingking dan jempolnya itu di bawah siwak, kemudian 3 jari tengah itu di atas siwak ya. Itu cara memegangnya. Terus dianjurkan siwaknya itu tidak terlalu panjang ya, tidak melebihi 1 jengkal sakilan. Wayabda'u bil janibil aimani min famihi, memulai dari arah kanan dari mulutnya, arah kanan ya, luar arah kanan, tarik ke tengah, seret gitu. Terus kemudian balik lagi bagian dalam, tarik ke tengah gitu. Bagian atas tarik ke tengah, bagian bawah tarik ke tengah gitu. Kemudian baru yang kiri tarik ke tengah kayak gitu. Setelah itu diputar. Wa ayyumirrohu ala sakfi halkihi imroron latifan. Setelah ayabda'al bijanibil aiman famihi, terus kemudian yang ke kiri juga tadi, lalu menjalankan siwak tersebut melewati langit-langit tenggorokan dengan lembutnya. Terus wala karosi atrosi, dan juga di atas gigi-gigi gerahamnya. Gigi ini setelah gigi geraham dibersihkan, disiwaki tadi yang bil janibil aiman itu kan ada gerahamnya. Terus di sebelah kiri juga ada gerahamnya. Nanti juga yang terakhir juga dilewatkan di situ. Nah, mungkin apa lagi ya? Mungkin cukup dulu untuk bagian masalah siwak ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.